Apakah kamu orang yang pernah dikhianati? Ya, pengkhianatan bisa dialami oleh siapa saja. Bentuknya pun beragam dalam hal percintaan, pertemanan, saudara, rekan bisnis. Walau udah lama kenal, tapi nggak menjamin ya pengkhianatan nggak terjadi. Dan sayangnya ini dilakukan oleh orang terdekat. Efek yang terjadi pada orang yang dikhianati bisa timbul rasa nggak percaya sama orang lain, trauma pada hubungan, curiga berlebihan, sulit menjalin hubungan baru, dan ini berdampak pada bagaimana kualitas mereka dalam berinteraksi dengan orang sekitar. Saat kepercayaan berulang kali dikhianati, akan tertanam di dalam diri bahwa nggak ada rasa aman, nggak ada orang yang dapat dipercaya di dunia ini. Nah, apa aja sih ciri-ciri kamu yang sedang mengalami trust issue? Coba cek hal-hal ini ya. Yang pertama, sadar atau enggak, kamu berkesimpulan orang lain pasti akan bikin kecewa. Saat interaksi dengan orang yang punya rekam jejak yang pernah bohong, pernah ingkar janji, adalah wajar kita jadi sulit percaya pada kata-katanya. Tapi saat kita curiga terus-terusan, bahkan pada orang terdekat atau orang yang baru dikenal, nah ini trust issue. Yang kedua, takut dan menghindari komitmen serius. Punya kesimpulan bahwa suatu hubungan endingnya pasti dikhianati. Perilaku yang muncul darimu adalah kamu jadi terlalu melindungi diri, nggak mau terbuka, jadi kaku, nggak mau berkomitmen, nggak mau terlibat secara serius dan mendalam dalam suatu hubungan. Selalu menyiapkan diri pada skenario terburuk, yaitu dikhianati. Yang ketiga, memata-matai, mengintip kehidupan orang yang baru dikenal, misal lewat akun sosial media mereka. Karena ragu, apa iya nih orang ini ngomongnya bener, apa ini orang bisa dipercaya nih. Yang keempat, sulit memaafkan kesalahan orang lain, padahal kesalahannya sepele, bukan hal prinsip. Nggak ada orang yang sempurna ya di dunia ini, semua kita pasti bikin salah. Tapi saat ada kejadian masa lalu yang belum selesai dan kita merasa menghadapi situasi yang serupa, walau orang yang melakukan berbeda, kita jadi tertrigger dan bereaksi terlalu berlebihan. Nggak sesuai dengan kejadian pencetus yang mungkin sebetulnya kecil aja. Marahnya jadi besar sekali karena ada tumpukan kekecewaan dari masa lalu di situ. Nah, seperti efek bola salju ya dari tumpukan amarah yang lewat-lewat ini, kekecewaan masa lalu. Yang kelima, mengisolasi, mengucilkan diri dari dunia sosial dan pergaulan. Manusia kan makhluk sosial ya, tapi saat kita punya pengalaman pernah dikhianati orang lain, sosialisasi menjadi hal yang nggak menarik dan bikin kita jadi males. Seperti merasa kapok ketemu orang baru, takut kejadian serupa terulang lagi. Yang keenam, jadi overthinking, pikiran dipenuhi oleh what if skenario. Ini sebetulnya bertujuan untuk melindungi diri dari merasa sedih dan kecewa kembali. Tapi bila terus-terusan berada dalam kondisi siaga dan penuh curiga, hidup kan jadi kaku, monoton, dan stres ya. Nggak ada santai-santainya. Padahal belum tentu juga hal yang kita khawatirkan itu terjadi ya kan. Yang ketujuh, males berbagi pendapat, perasaan, pemikiran dengan orang lain. Bikin tembok pertahanan. Kamu berpendapat, mereka akan menggunakan pengetahuan tentang dirimu ini justru untuk melemahkan dan menyerangmu. Sehingga kamu jadi pribadi yang menarik diri, tertutup, dan menjaga jarak dari orang lain. Nah, setelah tadi dijabarkan ciri-ciri serta perilaku khas orang dengan trust issue, sekarang kita bahas ya cara ngatasinya gimana. Yang pertama, jujur dan akui bahwa ya saat ini memang saya lagi struggle nih sama trust issue. Sampaikan hal ini pada orang terdekat supaya nggak salah paham. Bila sedang menjalin hubungan baru, sampaikan aja apa yang pernah dilewati dan minta mereka untuk mengingatkan saat kamu sudah bertindak berlebihan. Yang kedua, belajar memproses dan menerima serta memaafkan kondisi yang pernah terjadi. Nggak mudah karena biasanya trust issue juga melibatkan kerugian, misal kehilangan aset, rugi finansial. Tapi bila nggak diselesaikan dengan baik, justru hal yang sama dikhianati akan menjadi pola berulang yang akan terus terjadi. Karena di alam bawah sadar kita dikhianati adalah hal yang familiar. Dan apa-apa yang familiar akan diulang-ulang dilakukan ya. Jadi harus apa? Sadari dan pelajari pola mengapa dikhianati. Catat dan bikin rumusan, ini bisa menghindari kita bertemu dan terlibat mendalam dengan orang-orang yang punya keinginan dan intensitas untuk mengambil keuntungan darimu.
Yang ketiga, belajar melepas rasa takut. Meski pernah dikhianati, tapi dunia ini tidak melulu isinya orang yang ingin mengkhianatimu. Setelah tadi membuat pola dan rumusan konsisten dengan hal itu, seringkali saat kita dikhianati orang lain, ada pola berulang yang tanpa sadar kita lakukan. Sehingga kita menarik orang-orang yang punya karakter berkhianat ini datang ke kehidupan kita. Misal, terlalu mudah percaya, kurang pertimbangan yang mateng, mudah dimanipulasi, punya kecenderungan people pleasing. Nah, rumuskan kelemahanmu dalam bagian yang mana kamu sering kecolongan. Catat, kendali diri kita kan ada di tangan kita. Orang berkhianat, kalau kita nggak mengizinkannya, mereka nggak bisa eksis di hidup kita kan. Jadi sebetulnya kita juga lah yang mengundang dan mengizinkan orang-orang yang nggak bisa dipercaya ini hadir di hidup kita. Nah, mengapa kamu mengundang orang-orang yang nggak bisa dipercaya ini dalam kehidupanmu? Mengapa kamu memilih mereka? Cari tahu jawabannya dan buat rumusan supaya hal yang sama nggak terjadi lagi. Nah, buat kamu yang ngerasa video tadi bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan follow channel ini ya. Terima kasih.